Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Tetap semangat ya kak untuk mengikuti pelatihannya sampai akhir ya kak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan pembelajaran 2JP, artinya 90 menit ke depan kita akan bersama kakak-kakak semuanya. Untuk lebih afdalnya yang untuk sebab berkah pelatihan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kakak-kakak yang volunteer atau yang bisa satu minta untuk kak untuk memimpin doa kak. Bisa ketua? Karian bisa memimpin doa kak? Kak Yel lah, tolong Kak Yel pimpin doanya Kak Yel. Buka kameranya Kak Yel. Enggak, udah kameranya, bukan mic-nya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kak izin saya share screen ya Kak. Kita mulainya dari 11.16 tapi kita berakhirnya nanti di 12.50 aja ya. Kelihatan slide-nya Kak? Kakak semua? Kelihatan slide-nya Kak Eka? Kak Eko, Kak Rian, kelihatan ya? Nampak kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam modul 1.1 yang dimana refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tersebut. Kita lanjut. Nah, ini kesepakatan bersama kita ya Kak ya. Menyalakan kamera di saat pembelajaran dimulai, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis ada hal wajar. Artinya kalau seandainya ada gangguan teknis atau jaringannya jelek, sinyalnya tidak bagus, masih nggak wajar ya Kak ya. Yang penting masuk dulu semuanya. Kemudian kita masuk selanjutnya tujuan. Tujuan dari materi kita hari ini adalah tujuan yang luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dengan capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan pencapaian pembelajaran khusus atau dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di sini Bapak-Bapak, kakak semuanya, tujuan dari diskusi kita hari ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita pelajari dulu yang modul sebelumnya kita masuk ini ya kakak ya. Nanti yang sebelum itu ada modul di sana. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, agenda kita hari ini ada 2. Yang pertama mereview framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini agenda kita 90 menit ke depan. Ya, yang 5 menit pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan yang mana sekarang ini sedang berlangsung ya kakak-kakak ya. Kemudian ada 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit kemudian review framework dan model tulisan refleksi
framework GIPS. 20 menit selanjutnya tulisan refleksi 3 babak. Nanti ada 3 babak ya kakak ya. Yang babak pertama itu tulisan yang ada terkaitan dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit berikutnya babak kedua berbagi refleksi. Artinya di sini tulisan refleksi yang kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit terakhir babak 3. Babak 3 itu ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kita masuk yang pertama ya kakak-kakak semua. Review framework dan model tulisan. Nah, di sini ada framework Wharton. Nah, sebelumnya kita masuk dulu kakak-kakak ya tentang nilai orientasi. Nah, nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Guru PJOK adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di masa lalu. Cara guru beraksi memberikan respon pada tuntutan tugasnya juga akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu, termasuk dalam hal bagaimana memahami dan meyakini mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, sebagai contoh, nah, ada seorang guru matematika yang melihat pembelajaran matematika tersebut ada yang dari sudut pandang cuma sebagai hitung-hitungan saja. Kemudian ada juga yang melihat dari kacamata yang luas. Misalnya bahwa matematika adalah pelajaran tentang cara berpikir matematis sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan yang lebih efektif. Dari situ kita dapat membayangkan bahwa cara guru di atas mengajarkan matematika itu berbeda. Demikian juga dengan guru PJOK. Keyakinan guru tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam PJOK dan bagaimana mata pelajaran PJOK itu harus dilaksanakan dipandang guru PJOK secara berbeda. Bahkan perbedaan keyakinan dalam PJOK kemungkinan akan sangat besar terlihat sebagai akibat dari sejarah perkembangan PJOK itu sendiri yang sangat dinamis. Apa saja yang perbedaan dan bagaimana kita memahami perbedaan yang akan bisa tangkap dari penjelasan-penjelasan selanjutnya di bagian ini. Kemudian, orientasi nilai dalam PJOK dipercaya merupakan pendorong utama mengapa guru memilih orientasi arah atau tujuan pengajaran kita sebagai mengajar PJOK. Sehingga sering disebut sebagai penentu pengambil keputusan kurikuler atau keputusan tentang apa yang harus diajarkan dan perubahan apa yang harus ada pada diri peserta didik tentang pembelajaran PJOK. Dengan kata lain, orientasi nilai guru adalah sistem kepercayaan guru yang membentuk nilai-nilai mereka tentang konten apa yang diajarkan. Kemudian, bagaimana hal itu diajarkan dan sampai batas mana konten tersebut dipelajari peserta didik. Itu menurut Pajares 1992. Dengan demikian, orientasi nilai terdiri dari struktur kepercayaan atau posisi filosofis yang dapat didefinisikan secara operasional dalam lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya kakak, nanti di sini akan ada lima macam dari nilai orientasi. Yang pertama ada nilai orientasi disiplin mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga self aktualisasi atau aktualisasi diri. Yang keempat ecological integration atau integrasi ekologis.
Yang yang kelima, social responsibility atau tanggung jawab sosial. Di mana kelima orientasi ini akan berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengambilan keputusan dalam pendidikan jasmani karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda. Orientasi nilai juga mempengaruhi pada perumus kurikulum PJOK sebelum pada kurikulum Merdeka yang baru dan kurikulum sebelumnya. Nah, di sini kakak dapat memberikan kesan apa perbedaan orientasi pada perumus kurikulum PJOK di Indonesia pada waktu ke waktu. Termasuk perbedaan antara orientasi nilai yang terdapat pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang berlaku sekarang. Nah, kita bahas satu persatu ya kakak. Kita masuk dulu ke dalam disciplinary mastery atau penguasaan materi disiplin ilmu. Di mana biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan materi disiplin ini memprioritaskan mendidik peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam, olahraga tim, dan kegiatan kebugaran lainnya. Selain itu, penguasaan materi disiplin ilmu ini menekankan pada pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Itu yang penguasaan materi disiplin ilmu ya kakak. Kita masuk yang kedua, learning process atau proses pembelajaran. Orientasi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi proses pembelajaran membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi proses pembelajaran berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiarkan peserta didik belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani daripada membiarkan mereka belajar hanya dengan diajarkan. Kesempatan belajar tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelumnya pada konsep atau permasalahan baru. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, self-actualization atau aktualisasi diri. Orientasi aktualisasi diri berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi peserta didik adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Peserta didik sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan orientasi nilai aktualisasi diri berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Itu yang aktualisasi diri ya kakak. Kita masuk ke dalam orientasi nilai selanjutnya, integrasi ekologis. Orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, materi,
pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi integritas ekologi mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, orientasi integrasi ekologis pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi aktualisasi diri dalam hal memenuhi potensi manusia, individu, dan perubahan sosial. Di mana pada orientasi integrasi ekologis ini, guru lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran, pengembangan pribadi peserta didik mereka, dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama pentingnya dalam kurikulum. Kita masuk yang kelima. Tanggung jawab sosial. Nah, orientasi tanggung jawab sosial dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli dihipotesiskan untuk lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial. Daripada rekonstruksi sosial, kurikulum berdasarkan orientasi tanggung jawab sosial diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Pendukung tanggung jawab sosial mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Nah, itu tadi sedikit tentang framework ya, Kakak. Bentar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam review framework dan model tulisan refleksi. Nah, di mana? Nah, kita review sedikit framework dulu ya, Kak. Framework refleksi. Nah, refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, untuk bisa melakukan proses refleksi yang baik itu setara dengan metode dalam sebuah penelitian. Nah, Rolf mendefinisikan kerangka kerja ini sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Nah, dari framework ini ada banyak tokoh peneliti yang menurunkan menjadi banyak model refleksi yang akan kita pelajari selanjutnya. Dua framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang adalah framework Burton dan framework Gibbs. Nah, sekarang kita masuk satu ya, Kak. Nih, framework Burton. Nah, apa itu framework Burton? Di sini ada 3 ya, Kakak ya. Di sini ada apa, terus apa, sekarang apa. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Di sini di tahap apa. Nah, kita jelaskan dulu tentang Burton.
Nah, Borton memulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Framework Borton memiliki 3 tahapan mulai dari what, so what, dan now what. Jadi itu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, jadi kita di sini ada yang apa dulu kakak-kakak ya. Nah, apa? Peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan. Jadi pada tahap apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analisis, memang sangat bermanfaat. Namun, ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Artinya di sini kakak-kakak, peserta didik kita itu setelah melakukan pembelajaran, dia merenungkan. Jadi apa yang tadi yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan, itu lebih baik daripada menganalisis saja. Dengan merenungkan, mereka bisa masuk ke dalam pemikiran mereka dari apa yang proses pembelajaran tersebut. Kemudian pada tahap now what, artinya sekarang apa, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi artinya di sini pada framework ini guru sebagai fasilitator, dan semua pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sini Borton mengambil sudut pandang pada guru yang frameworknya akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi. Nah, di sini kayak kita sudah nampak semuanya. Ini adalah kerangka dari framework Borton. Nah, di sini ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, jadi di sini kakak-kakak semua akan diminta untuk menuliskan refleksi dari kakak-kakak semua. Nah, menuliskan refleksi dari kakak-kakak semua tentang kakak sendiri sebagai guru PJOK dalam menjelaskan tugasnya sehari-hari. Bisa kak? Silahkan kakak-kakak semua tuliskan refleksi dari kakak-kakak semua berdasarkan framework Borton ini, dari apa, terus apa, dan sekarang apa, sesuai dengan penjelasan tadi. Saya ulang lagi kakak, ya. Saya ulang lagi ya tentang apa. Apa saja yang terdapat dalam framework apa itu kategorinya. Ya. Apa itu adalah peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka. Berarti yang pada kategori apa ini kita lebih berfokus pada peserta didik ya kakak-kakak ya. Jadi peserta didik itu akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian terus apa? Terus apa itu? Peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan menggunakan pemikiran kritisnya. Artinya di sini seperti yang saya katakan tadi, ada 2 cara.
peserta didik itu akan menganalisis dari pembelajaran, kemudian merenungkannya. Kemudian dari keduanya tersebut, lebih baik itu dipakai yang perenungan. Kemudian sekarang apa? Nah, yang pada sekarang apa ini adalah berpusat kepada guru. Guru ini sebagai fasilitator dan menjembatani peserta didik kita untuk mencapai tujuan dari pembelajarannya. Paham kakak ya? Nah, di sini kakak semua diminta untuk menuliskan refleksi. Jadi, apa saja dari pengalaman dari peserta didik kakak, dan Ulang kembali Kak Ferry. kemudian apa refleksi yang dilakukannya, kemudian apa yang kakak-kakak semua lakukan untuk merefleksi dari peserta didik kakak tersebut. Ya Kak Eka, mau tanya? Angkat tangan. Ya Kak Eka, silahkan. Ulang lagi Kak Ferry yang tentang apa, terus apa, dan sekarang apa. Terima kasih Kak Ferry. Ulang lagi Kak. Tentang apa, terus apa, dan sekarang apa itu Kak Ferry. Apanya? Iya itu. Penjelasannya, Kakak-kakak semua diminta untuk tuliskan refleksi apa. Apa refleksi dari peserta didik kakak tentang kakak? Kemudian dari refleksi yang dilakukan oleh peserta didik kakak tersebut, mana refleksi yang sering dilakukan oleh peserta didik kakak? Apakah mereka sering menganalisis dari pembelajaran, atau mereka merenungkan, kayak berpikir, kayak tadi pembelajaran tadi kayak gimana ya? Kayak yang misalnya lempar turbo itu yang bagusnya, yang benarnya kayak apa ya? Nah, itu kan merenung itu kakak. Kalau mereka menganalisis, mereka mencatat yang kesalahan tadi dicatat, apa saja untuk diperbaikinya apa saja. Kemudian yang sekarang apa tuh? Bagaimana kakak-kakak semua menanggapi dari refleksi peserta didik kakak tersebut? Sudah paham kakak Dalila Siska? Nah, itu nanti kakak tuangkan, kakak tulis di kolom chat. Bingung nggak kakak ya? Nah, saya ulang lagi kakak ya. Saya ulang lagi. Nah, di sini ada apa kakak ya? Ada apa kan? Ada apa ya? Apa ini yang merefleksi siswa tentang proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Kemudian kan ada tuh kita merefleksi siswa. Setelah kita pembelajaran, kita bertanya bagaimana pembelajaran tadi, atau apanya, atau ada yang kurang, atau yang harus ditingkatkan, atau apa yang harus dipertahankan. Nah, ini nanti kakak tuliskan di kolom chat. Kemudian dari refleksi yang diberikan oleh peserta didik kakak tersebut, refleksi yang mana yang sering mereka lakukan? Berbentuk analisis kah, atau mereka sering bermenung? Kadang kan juga ada tuh, setelah kita melakukan pembelajaran, kita lihat ada peserta didik itu seperti kayak kebingungan gitu loh. Jadinya mereka tuh kebingungan seperti ini. Nih, tadi passing bawahnya bagusnya kayak gimana ya? Tangannya harusnya bagaimana ya? Itu untuk merenungi. Kemudian atau menganalisis, atau bisa dengan analisis itu mereka bisa menuliskan kesalahan apa yang mereka lakukan, atau apa yang harus ditingkatkan dari guru, atau apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi itulah tugas-tugas kakak sekarang. Apa itu? Rangkum semuanya yang dari refleksi yang telah dituliskan oleh peserta didik, kakak rangkum. Kemudian kakak tuliskan di kolom chat. Ya Kak Eko, silakan Kak Eko. Maaf Ferry, suara di belakang itu nggak bunga. Aduh, suruh kawan yang datang
Kak Agung bisa tolong mic-nya Kak Agung bocor Kak, tutup mic-nya dulu Kak. Ya Kak Eko, bisa Kak Eko? Ada yang ditanyakan Kak Eko? Ada suara di luar ini belakang gaduh. Kurang jelas di suara Ferry. Oh, saya ulang lagi Kak ya. Masalah apa, terus apa, dan sekarang apa. Sekarang saya jelas Kak. Bisa didengar suara saya? Kalau bisa, tolong kasih jempolnya Kak. Bisa. Nah, saya ulang lagi Kakak ya. Ini sedikit membingungkan. Di sini kan ada framework. Framework itu ada dua, Borton dan Gibbs. Di sini Borton memberikan 3 langkah. Langkah apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, di sini yang apa itu kategorinya peserta didik menuliskan pengalaman belajar mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap proses pembelajarannya. Berarti di sini peserta didik merefleksi kakak-kakak, menuliskan pengalaman mengajar mereka. Pengalaman mengajar yang menarik. Kemudian pada terus apa, setelah peserta didik kita menuliskan pengalaman mengajar mereka, nah mereka akan merefleksikan atau bisa mereka itu menganalisis dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, atau mereka setelah proses pembelajaran mereka akan bisa berenung. Merenungnya ini seperti apa ya pembelajaran tadi, misalnya dalam proses passing bawah, kita passing bawah contohnya kakak ya. Jadi passing bawah itu akan ada teknik dari tangannya, bagian tangan mana yang sebaiknya menerima bola kan gitu. Jadi ada anak tuh yang menganalisis, mencatat, ada juga yang merenung. Artinya merenung itu memikirkan ini sepertinya seperti ini gerakannya harusnya seperti ini kan gitu. Kemudian sekarang apa? Nah, sekarang apa ini adalah kita sebagai guru PJOK, nah, memfasilitasi dari refleksi yang telah dilakukan oleh peserta didik kita tersebut, apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan. Karena di sini guru sebagai fasilitator. Karena di mana sekarang pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Paham kakak semua? Bisa dimengerti kakak? Pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan efektif. Sampai akhir pelatihan kita, yaitu guru mampu bersifat efektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul kita telah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK peserta diharapkan mampu. Yang pertama yaitu Kak, jika sudah mengerti bisa ditulis jawabannya di kolom chat ya Kak ya. Kita manfaatkan kolom chat kita. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya tunggu ya Kak ya. Jadi tujuan dari sisi kita kali ini adalah kata-kata semua. Yang pertama peserta dapat mengulas kembali. Kak Ferry, ini framework Borton ini fokus pada murid kan? Kita sebagai guru hanya fasilitator di sini kan? Iya. Kita sebagai gurunya yang apa dan terus apa ini adalah berfokus pada murid nih. Ini siswa nih yang melakukan refleksi. Jadi, kemudian refleksi dari siswa ini kita sebagai guru PJOK menganalisis, kita sebagai fasilitatornya
apa ya dari refleksi peserta didik ini yang harus kita tanggapi, atau apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan. Dari sini kita fokusnya dalam pembelajaran olahraga kah? Fokusnya? Iya, PJOK ya. Iya, PJOK. Ini agenda kita Kasih Kak Peri. tadi sudah kita Iya, lanjut Kak. 5 menit pembukaan, pengingatan, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit nanti mereview framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit lagi yaitu review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit maka kita nanti mengerjakan atau tulisan refleksi 3 babak. Babak yang pertama tulisan yang ada Di sini sudah ada dari Kak Wira ya. orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua ada 20 menit juga Bapak-bapak. Kak Wira di sini mengatakan refleksi saya lakukan untuk anak murid misalnya di fase B, yaitu mengidentifikasi misalnya dalam pembelajaran lokomotor, dalam permainan terowongan pakai kardus. Ya, bagus Kakak. Berpusat pada kekuatan kaki, banyak di situ tungkainya gak cukup lama bertahan dalam posisi jongkok. Ya, artinya di sini tungkai anak itu untuk berdiri lama belum cukup kuat ya Kak Wira ya. Ya kakak-kakak yang lain. Di sini ada framework Burton. Apa, terus apa, sekarang apa. Jadi nilai orientasi guru PJOK dalam pembelajaran ini, guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di masa lalu. Cara guru bereaksi dan memberi respon pada tuntunan tugasnya juga akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu, termasuk dalam hal bagaimana memahami dan meyakini mata pelajaran yang diajarkannya. Setelah itu, ada guru melihat mata pelajaran yang harus diajarkan secara tunggal makna, tetapi ada juga yang melihatnya secara makna. Sebagai contoh, seorang guru matematika ada yang melihat pelajaran matematika adalah pelajaran yang mengajarkan tentang cara-cara berhitung mata-mata, tetapi ada juga yang melihatnya dari kacamata yang lebih luas, misalnya bahwa matematika adalah pelajaran tentang cara berpikir matematis sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan yang lebih efektif. Dari situ kita dapat membayangkan bahwa cara guru-guru di atas mengajarkan matematika. Di sini ada dari Kak Dalila oleh Siska Kakak ya. Apa pentingnya refleksi pembelajaran bagi siswa? Terus apa refleksi pembelajaran berproses sekarang apa? Maksudnya ini apa nih Kak Ika? Pelajaran PJOK itu harus dilaksanakan dipandang guru PJOK secara berbeda. Bahkan ini ada Kak Yelni, refleksi yang dilakukan adalah dalam permainan lempar tangkap bola, sehingga anak senang dan saling kerjasama dan dapat melatih kekuatan otot tangan. Ya, benar sekali ya Kak Yelni. Artinya ada kerjasama, kemudian melatih otot tangan anak kita. Ini ada sedikit Kak Dalila Olisiska. Tentang makna dan esensi PJOK tersebut, ya Kak Eka orientasi nilai guru atau bisa dengar Kak? Yang merupakan terjemahan dari tim IO. Ya Kak Peri. Bisa Kakak jelaskan sedikit apa maksud dari ini Kak yang Kakak buat nih? Apa pentingnya refleksi pembelajaran bagi siswa? Terus apa refleksi pembelajaran berbasis peserta didik sekarang apa? Itu maksudnya kayak gimana ya Kak ya? Bisa jelaskan Kak sedikit Kak? Baik Kak Peri. Dalam kurung keputusan tentang apa yang harus diajarkan. Buka mic-nya Kak. Dan perubahan apa yang harus ada pada diri peserta didik tentang PJOK.
Dengan kata lain, orientasi nilai Kak guru Ika, bisa adalah buka mic-nya Kak? Nggak kedengaran Kak? guru yang membentuk nilai-nilai mereka tentang konten apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, dan sampai batas mana konten tersebut dipelajari peserta didik. Dengan demikian, orientasi nilai terdiri dari struktur kepercayaan atau filosofis yang dapat didefinisikan secara operasional dalam lingkungan Mana Kak Ika pendidikan dan dilihat sebagai perspektif guru tentang pengajaran. Perspektif tentang pengajaran disebut sebagai seperangkat keyakinan dan niat yang saling terkait yang memberikan arahan dan pembenaran tentang tindakan guru dan dalam pengambilan keputusan kurikulernya. Kerangka teoritis orientasi nilai pendidikan jasmani menurut Ennis dan kawan-kawan menyediakan lensa untuk melihat keyakinan guru. Dari sini ada Kak Enzi ya. Kak Enzi mengatakan refleksi yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK dalam materi permainan bola besar yaitu tentang passing bawah bola voli. Ketika mengajarkan memakai metode demonstrasi, siswa memperhatikan cara melakukannya. Setelah itu siswa mempraktikkan apa yang diajarkan guru. Di sini siswa melakukan refleksi dari siswa ke siswa, yaitu ketika siswa melakukan passing bawah bola voli, maka teman lain memberikan kritiknya bahwa kakinya salah karena seharusnya kakinya ditekuk. Kalau siap, bagus sekali Kak Enggi. Sudah lengkap semua refleksi dari siswanya, pembelajarannya. Ya, Kak, gini Kak, karena tadi kan ini kan fokusnya pada siswa, jadi siswa tuh diikut sertakan melihat teman-temannya yang lain dan melaksanakan prakteknya. Jadi temannya itu bisa dari yang apa kita ajarkan, dia juga bisa menjadi guru untuk temannya atau saling memperhatikan. Jadi kita menyimpulkan aja nanti mana yang benar di antara penilaian teman-temannya. Jadi yang paling benar itu yang harusnya disampaikan. Menurut saya seperti itu sih. Kalau berfokus pada siswa, karena framework kayaknya berfokus pada siswa tadi kan. Ya, Iya. Ya Kak Wira. Itu namanya penilaian teman sejawat. Ya, itu saya lakukan kalau di lapangan. Teman satu yang misalnya yang si A menilai si B, yang si B nilai si A. Gitu juga itu refleksi. Iya. Ya, makasih ya Kak atas penjabarannya yang membenar sekali ya. Di sini ada refleksi dari siswa, kemudian guru sebagai fasilitator untuk merangkum dari refleksi peserta didik kita tersebut. Sembari menunggu kakak-kakak yang lain memberikan komentarnya di kolom chat, kita lanjut ke kakak ya. Nah, sekarang kita masuk ke framework yang kedua. Nah, framework yang kedua ini adalah framework Gibbs. Di sini ada deskripsi kakak, deskripsi, evaluasi, konklusi. Apa maksud dari gambarnya ini? Nanti kita jelaskan sedikit kakak ya. Framework Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Artinya pengalaman apa yang terjadi pada dirinya itu dia jadikan pembelajaran. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan mulai dari deskripsi. Ya, ini kakak ya. Ini ada 6. Mulai dari deskripsi, perasaan. Berarti di sini perasaan nih kak. Yang tanda tanya ini deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Nah, kita bahas satu kakak ya. Kita bahas yang pertama, deskripsi. Nah, deskripsi itu, siklus ini dimulai dari, nah yang ini kakak ya, ini dimulai dari dengan pengalaman konkret karena Gibbs
percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Burton pada tahap what apa tadi. Berarti apa itu siswa menuliskan pengalaman pribadi mereka. Di sini Gibbs juga menyarankan kita untuk menggambarkan kakak ya, menggambarkan apa yang terjadi saja. Berarti apa yang terjadi saja kita gambarkan. Kemudian bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahap deskripsi ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Berarti pada deskripsi ini, berarti yang kita deskripsi adalah peristiwa atau kejadian yang sedang atau yang telah dialami oleh seseorang. Kemudian kita masuk ke dalam perasaan. Pada perasaan ini, pada tahap kedua ini adalah mengidentifikasi apa yang mungkin yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini hanya perlu membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Jadi perasaan seseorang di sini ditulis saja. Jadi tidak untuk dianalisis, cuma menyatakan perasaannya saja. Senangkah, sedihkah, bahagia, kecewa. Berarti di sini maksudnya kakak nanti ya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya evaluasi. Nah, kita masuk evaluasi. Tahap ketiga ini adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Berarti yang di sini pengalaman, kemudian bagaimana perasaan kita terhadap pengalaman tersebut, kemudian kita evaluasi di sini. Nah, evaluasi di sini kita cari mana yang pengalaman baiknya, mana pengalaman buruknya. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi, usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Jadi, alangkah baiknya pada evaluasi ini kita lebih berfokus kepada yang pengalaman baik saja dulu kakak ya, sebelum kita memikirkan pengalaman buruknya. Karena tidak semua hal dalam satu kejadian mungkin itu buruk. Yang benar kakak ya, dalam pelatihan ini juga jangan kayak gimana ya, jangan pikirkan tugasnya dulu kakak dalami dulu, nanti tugas itu bisa nanti yang sendirinya bisa selesai itu kakak. Saya yakin tuh kakak bisa semua. Kemudian kita masuk yang keempat, konklusi. Evaluasi ya, analisis. Kita masuk yang keempat, analisis. Analisis adalah kunci tahapan di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada situasi tersebut. Berarti ini ditanyakan. Tahap ini yang bersama dengan framework Burton yang so what. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal, pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan melakukan apa saja yang diinginkan. Nah, terlepas dari itu, bagaimana itu dapat ditafsirkan, pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh
tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi pada pengalaman tersebut. Nanti kita analisis kakak ya. Kemudian kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT. Kesimpulan kakak ya, pada framework Burton. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan dicapai diharapkan akan terlebih terinformasikan dengan lebih baik. Nanti kita simpulkan ke semuanya kakak ya, berdasarkan dari pengalaman tersebut. Kemudian yang terakhir, rencana tindak lanjut. Tahap keenam dan terakhir, setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Berikut adalah beberapa contoh pernyataan yang dapat dijadikan acuan untuk menulis sebuah refleksi. Nah, contohnya di sini kakak ya. Untuk deskripsi. Nah, untuk deskripsi itu contoh atau pernyataannya apa yang terjadi atau apa yang dipelajari atau yang dialami. Nah, kapan itu terjadi? Itu berdasarkan pengalaman kakak-kakak ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut? Apa saja yang saya atau kita atau peserta didik lakukan dalam kegiatan tersebut? Kemudian hasilnya. Apa hasil dari kejadian tersebut? Kemudian perasaan. Apa perasaan yang muncul saat ini? Yang kedua, apa yang muncul di pikiran saat ini? Yang ketiga, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan universal, atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian. Yang keempat, apa yang akan dirasakan oleh orang lain pada kejadian itu. Yang terakhir kelima, apa pendapat kita tentang kejadian atau pembelajaran yang sudah kita alami. Berarti yang dideskripsi ada 5 contoh pertanyaan, perasaan ada 5 contoh pertanyaan, kemudian evaluasi apa saja yang mungkin dalam masuk pertanyaan dalam framework GIPS ini. Yang pertama, bagaimana hasilnya? Jadi ini berfokus pada hal positif atau negatif, meski salah satunya akan lebih dominan. Artinya di sini kakak, dalam suatu pengalaman kita itu pasti ada baik buruknya. Jadi kadang dalam suatu pengalaman itu lebih banyak baiknya. Terlepas dari baiknya itu pasti ada buruknya. Jadi itu tidak terlepas dari keduanya kakak. Kemudian yang kedua, apa hal baik dan buruk dari pengalaman atau kejadian tersebut? Yang ketiga, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak. Yang keempat, apa kontribusi yang sudah kita berikan. Yang kelima, apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah menyelesaikan dari masalah yang kita alami dengan baik. Yang keenam, apakah kita merasa bahwa respon yang kita berikan pada kejadian positif yang kita alami sudah baik. Berarti di sini ada 6. Kemudian analisis. Analisis ini juga ada 6 pertanyaan, contoh pertanyaannya. Yang pertama, apa yang membuat peristiwa yang kita alami berjalan baik atau dengan buruk? Yang kedua, bagaimana teori yang saya tahu menjelaskan atau berhubungan dengan apa yang terjadi? Yang ketiga, bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada? Keempat, penelitian teori atau model apa yang dapat membantu saya memahami kejadian yang saya alami? Yang kelima, adakah cara lain untuk menanggapi atau merespon kejadian ini? Yang terakhir 6, adakah orang atau teori atau model atau cara atau kegiatan yang lain yang dapat membantu saya untuk memperbaiki keadaan ini? Selanjutnya,
kesimpulan. Apa makna pembelajaran yang didapat setelah kejadian ini? Kesimpulan. Yang kedua, apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa seharusnya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang keempat, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk mengatasi kejadian ini dengan baik. Kemudian, rencana tindak lanjut. Pada rencana tindak lanjut ini ada 3. Bagaimana atau di mana atau kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru saya. Yang kedua, bagaimana saya bisa menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru ini. Yang ketiga, jika kejadian yang sama terjadi lagi, hal beda apa yang akan saya lakukan? Nah, berarti di sini ada framework GIPS ini. Berarti di sini ada 6 ya kakak ya. Deskripsi. Nah, ada deskripsi. Tadi apa lagi kakak? Jadi di framework dalam penulisan refleksi di sini kakak Enggak ada. Nah, ada yang pertama itu deskripsi, yang kedua itu perasaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis, yang kelima konklusi, yang keenam ada rencana tindak lanjut. Nah, berarti di sini kakak-kakak semua juga diminta untuk menuliskan refleksi tentang framework GIPS ini berdasarkan pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman ya kakak-kakak ya. Berdasarkan pengalaman kakak-kakak semua, apa pengalaman yang kakak hadapi, di mana, bagaimana perasaan kakak dalam menghadapi perasaan tersebut, kemudian bagaimana kakak mengevaluasinya, kemudian bagaimana kakak menganalisisnya, kemudian kesimpulan apa yang kakak tarik dari pengalaman yang kakak alami, kemudian apa tindak lanjut kakak. Paham kak? Bisa? Silakan kakak. Nah, saya ulang kakak ya. Silakan kakak-kakak semua tulis di kolom chat pengalaman yang kakak alami seputar tentang pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, di mana kejadian itu terjadi, kapan terjadi, bagaimana perasaan kakak-kakak semua saat kejadian itu berlangsung atau sesudah berlangsung, kejadian baikkah itu atau kejadian burukkah itu, kakak ceritakan di sini. Kemudian kakak evaluasi mana kejadian buruk itu yang seharusnya lebih bisa ditanggulangi atau besok diperbaiki lagi gitu. Kemudian kakak simpulkan dari pengalaman kakak tersebut. Bisa pahami kak ya? Kalau bisa kasih jempol kak. Oke. Bisa sekarang kak ditulis di kolom chat kakak ya. Kak Ferry bertanya. Ya. Ya kak. Ini studi kasusnya ketika kita mengajarkah? Boleh. Boleh. Ketika ya pengalaman di sekolah pun boleh. Saat kita pembelajaran di sekolah atau sesudah pembelajaran, itu kan kejadian kita di sekolah itu kak. Silahkan. Berarti boleh. bukan ketika kita mengajar ya, kita menemukan seseorang murid misalnya dengan perangai ini ditanya DA gitu. Bukan ya? Nah, ini kan Fokusnya ke kita. Pengalaman kak. Artinya kan kita. pengalaman. Ya, jadi pengalaman itu kan kejadian sudah terjadi kan kakak ya. Misalnya pengalaman nih hari ini. Jadi pengalaman kakak kemarin saat mengikuti Zoom PKG itu kayak gimana?
bagaimana perasaannya, Nangis lah. boleh. Gitu ya. Di kejadian yang kemarinnya. Ya nggak apa-apa kalau Oke, sip. namanya Makasih, Pak. kita baru kan. Ya, Dan yang sekarang lagi azan kakak ya, kita jeda sedikit kak ya. jauh itu kami yang dua itu yang
Kakak, sepertinya sudah selesai azan zuhurnya Kak. Bisa kita lanjut Kak? Bang Ferry dibatasi ya kata-katanya di chat. Berapa Maksudnya? maksimal hurufnya? Oh enggak ada batas. Karena nggak bisa lagi diketik. Iya enggak apa-apa, lanjut. Atau saya kirim 2 itu ya Bang, 2 kali chat atau 3 kali chat. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ya, makasih Bang. Oke, sembari menunggu yang lain, saya bacakan sedikit lagi Kak ya yang udah ada di kolom chat. Di sini ada dari Kak Petmawati. Refleksi yang sering saya lakukan bertanya jawab dengan peserta didik tentang pelajaran yang sudah dipelajari dan peserta didik memberikan pertanyaan dan jawaban persisnya masing-masing. Kemudian saya sebagai guru menjelaskan dan menyimpulkan tercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari dan memberikan reward kepada anak yang aktif. Bagus sekali refleksinya nih dari Kak Pet. Kita lanjut. Kak Rian Eka Putra. Refleksi yang saya lakukan untuk peserta didik yaitu mengevaluasi materi yang telah dilakukan di lapangan dalam pembelajaran permainan bola besar seperti dalam melakukan teknik syuting menggunakan kaki bagian dalam. Peserta didik bisa melakukan refleksi bersama teman sejawatnya. Bahkan saat melakukan syuting ada jarak antara kaki dengan bola agar melakukan shoot bola lebih akurat dan keras. Ya, itu masalah permainan bola besar ya Kak Rian ya. Sekarang kita lanjut ke dalam nih ada lagi dari Kak Wira Putri. Pengalaman saya sebagai guru PJOK, refleksi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu dalam bentuk kritikan. Karena kami memiliki lapangan tidak ada di sekolah kami, dikatakan tidak bisa melakukan olahraga, apalagi dalam permainan bola kecil maupun bola besar. Iya ya Kak ya. Banyak anak-anak berharap punya lapangan besar, tapi saya sebagai guru, saya ambil tindakan, saya bawa anak-anak didik ke lapangan yang lebih besar menuju lapangan sehingga 20 menit ya Kak Wira ya, udah habis waktu aja jalannya, udah habis di jalan aja waktu kita anak-anak itu jadinya Kak Wira ya. Itulah masalahnya, itu adalah suatu masalah atau tantangan yang sering kita hadapi sebagai guru PJOK. Yang pertama sekali itu karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tidak hanya peralatan-peralatan ya Kak ya, bahkan untuk sekelas halaman sekolah atau untuk lapangan sekolah aja kita susah untuk memilikinya Kak ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ada tindak lanjut lah dari orang dinas atau pemerintah yang lain Kak ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya sambil menunggu dari kakak-kakak yang lain ya Kak ya. Sini ada tulisan refleksi. Nah, di sini Kakak, tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Menurut kakak semua, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sudah refleksi? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, nih. Sekarang kita masuk ke dalam babak pertama kakak-kakak ya. Nah, masuklah ke dalam slide yang disediakan oleh fasilitator dan masuk dalam slide yang sudah tersedia nama kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak menuliskan dan memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIPS.
Ini ada pertanyaannya kakak ya, pertanyaan pemantiknya. Saya foto, saya kirimkan di grup WA. Nanti kakak bisa menulisnya nanti di grup di Google Slide. Nanti Google Slide-nya akan saya kirim linknya di grup chat ya kak ya. Sebentar ya. Nah, silakan kakak semua untuk masuk ke dalam Google Slide, klik apa namanya nih, link tersebut. Nanti akan diarahkan ke Google Slide. Nah, Google saya ini kak ya, saya bagikan. Nih, saya pandu seperti ini kak ya. Izin share screen ya kak. Mau Kak Peri? Peri, Ya kak. yang Sebentar, Kak. bertanya. Ah, Yang bertanya berarti yang 3 pertanyaan ini yang dijawab. ya, 3 pertanyaan ini kakak tulis di Google Slide. Ya Google Slide Ya. itu kan udah saya kirim linknya tuh di grup di link chat Iya, ya. gitu, di chat grup apa nih, di link kita nih kakak, di grup chat itu Iya, nanti iya, iya. Udah diarahkan ketemu. seperti ini kakak. Akan diarahkan seperti itu. Jadi ini di sini sudah ada nama kakak masing-masing kak, saya tuliskan. Ini ada Kak Pet, lanjut. Ini ada Kak Purnawarman, ada Kak Ion Karena Yalpita. kecil sekali Menulis jadi nanti kakak menulis di sini ya kak ya, sesuai dengan nama kakak masing-masing. Bisa kak? Tolong bantu. Kelihatan kak? Nah, ada Bisa masuk. masuk. Namanya ketek mana? Oh. Ini pas kakak klik yang di sana di tengah ini kan ada kelihatan namanya nih kak. Nah, Dah. ini kan Pet nomor 1. Ini kan di tengah ini ada bagian slide-nya Kak Pet. Jadi yang nomor 1 itu slide-nya yang ngisi Kak Pet Mawati. Yang kedua yang ngisi Kak Purnawarman. Yang ketiga yang kita. Udah ketemu. Sesuai dengan nama kakak masing-masing ya kak. Misalnya kakak nomor 3, nomor 3 aja. Assalamualaikum Pak Ferry, bisa diulang pertanyaan lagi? Tadi sinyal lagi lagi Kakak tidak udah buka bagus. WA. Gini kakak. Gimana? Kakak udah buka WA grup, ada pertanyaan yang sudah saya kirim Kak Rija kak. Tuh dibuka. Ya, itu ada pertanyaan pemantik ya kakak ya. Apa kecenderungan nilai orientasi? Kecenderungan nilai orientasi saya. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Pertanyaannya apa kecenderungan unggah nilai orientasi saya? Ya, ini nilai orientasi ya, tersebut. jadi Kak ya. Jadi Kak Wira di sini slide nomor. Terus gimana cara menjawab Kak Ferry? Banyak Jawabnya tuh Kak, itu kan udah Jawabnya di mana? Yang di kolom chat. Bentar Kak. Kakak udah klik yang di kolom chat tempat kita Zoom ini. Ada link yang warna biru kan Kak? Kakak klik itu, nanti akan keluar seperti ini Kak. Seperti ini. Nanti di sini kakak tulis. Kak Wira kan nomor 11 nih Kak. Tadi kakak klik aja di sini. Di sini kakak tulis. Kakak ketik di sini. Pertanyaan ketiga itu harus ditulis. Pertanyaan ketiga itu kakak jawab, tulis di sini. Ketiga-tiganya Kak Ferry. Iya kakak.
tulisnya sesuai Kris? slide masing-masing ya Kak. Iya. Ketiga-tiganya jawab pertanyaannya. Iya Kak, ketiganya dijawab Kak. Dari semuanya ketiga-tiganya terjawab Kak. Kakak nomor berapa? Di mana? Kak Wira nomor 11 Kak. Yang slide paling bawah Kak. Iya ya. Kan ada namanya tuh Kak. Ada Kak Wira, ada Kak Agung, ada Kak David. Di mana sih? Di sini Kak. Ini Linknya di mana? Di mana? Di sini. Pertanyaan ini linknya di atas tempat sana. Tempat Kakak nulis di kolom chat tadi tuh Kak. Kakak buka kolom chat yang tadi itu kan ada link di sana Kak. Oh iya chat. Ya Kakak klik yang link itu nanti akan tampil seperti ini. Oh iya. Udah Kak? Yo, Kak Feria susah awak dia undangan ke Kak Feria terang aduh. Iya paham Kak. Kalau kan iya sesuai dengan kesepakatan kita gangguan jaringan udah nggak biasa gitu. Non teks Fatmawati. Kak Fatmawati. Ya, ketik sesuai nama masing-masing ya Kakak. Belum ada yang ngetik nih. Kok gila kalau ketemu. Gimana ngetik kakak bisa. Nanti ke petang tuh nanti. Ayang. Setelah itu kembali. Apa titik dulu yang pertama yang satu sampai minit tuh. Setelah itu yang mana? Yang mana? Ya. Maaf nanya ya. Berarti jawabannya menurut pembahasan tadi gitu? Iya, penama pribadi Kakak. Oh, ini pribadi. Iya, pribadi. Itu kan kemarin Kak Yelni kemarin Kakak Yelni udah nulis yang di tugas yang kemarin Kakak yang nulis yang panjang itu kan? Iya. Dapat tugasnya kan? Itu tuh kan berarti ini yang ditulis itu kan pengalaman pribadi Kakak gitu loh. Oh, kan enggak masing-masing dengan yang dijelaskan tadi kan, cuman pengalaman pribadi saja. Iya, pengalaman pribadi Kakak sesuai dengan orientasi apa tadi? Siap. Bang, lihat pertanyaannya Bang. Kak Beri. Cek ke pertanyaan. Itu udah kirim di kolom udah kirim di chat Enzi. Udah kirim di chat di grup WA. Udah kirim di grup WA Kak Enzi ya. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi anak poin. Udah sampai masuk. Sampai mana? Ini bahas soal pertanyaan pemantik itu yang tadi Itu kan ada babak 1, babak 2, babak 3. Ini awal babak saksi yang mana ketemu
Coba Kak itu kan. Ayo Kak, belum ada yang nulis nih Kak. Kak Ferry, menulisnya di mana? Udah ketemu tapi nulisnya nggak tahu dah. Di tengah, di sininya Kak, klik di sininya Kak. Udah Di tengah ini, ketemu. tulis. Kertas putihnya udah ketemu, nama kakak udah ketemu. Pas penulisannya tidak ada terus? di mana tulisan. Kok nggak bisa Kak? Ini, kayak ini loh Kak. Bapak, Kak bisa lihat layar kan? Gini Kak, kembali ke Zoom lagi Kak. Nih, contoh ini yang punya Kak Pet kan. Yang di sini Kak Pet kan ada di tengah nih Kak. Kelihatan kan? Ini kan. Kakak klik di sini. Kita buat satu. Saya gini. Bisa ketik kan Kak? Oh, kembali ke aplikasi. Tulisnya di Google Slide tadi Kak, yang di link tadi itu Kak, yang setelah Kakak klik tadi itu. Iya, itu kakak dia pakai HP Kak Ferry ya. Oh, pakai HP. Iya. Tuh, susah kakak ha. Kalau Iya, pakai iya, Kak. chat dari ini mudah kakak menuliskan chat. Udah pakai Iya. Google susah nih ha. Kalau pakai laptop ini bisa kan? Iya Pak, Kak, paham Kak. Kembali ke aplikasi. Halo Kak Ferry. Kenapa Iya, nggak Kak, mau ditulis di chatnya itu? Di apa tuh di yang dikirim kalau Kak buka nama dikirim dah. Ditulis dah. Oh. Aduh, Kak gimana Sinyal ya? kah doh? Kak Yela kan nomor 3 Kak, udah klik yang nomor 3 Kak. Iya. Itu kan di tengah-tengah tuh ada yang besar kayak gini kan Kak. Iya, udah ketemu nggak mau aja dia keluar angka. Kakak klik yang di tengah ini bisa nggak kayak gini? Iya bisa tadi. Terus nggak bisa diketik kayak gini? Enggak mau dia. Kok bisa ya? Apa pengaruh sinyal? Ada pengaruh dengan sinyal deh. Bisa jadi Kak. Bentar Kak. Coba ulang dulu Saya ya. juga heran nih. Ya, ini saya juga heran nih kok belum ada yang ngetik gitu loh. Masalahnya apa ya? Setelah awak buka gitu, Kak Peri, kok nggak bisa diketik Kak Peri? Aduh, nggak bisa diketik ya. Pakai jumper aja lah kita. Bentar dulu. Bentar ya Kak ya, bentar ya. Nggak bisa kita ganti pakai jumper aja lah Kak. Tidak mau bentar, dari Kak, ya, ulang-ulang nggak bentar. mau. Ya bentar Kak. Ada kesalahan mungkin kita. Bentar Kak ya.
Gini aja Kak, kita Kalau IT tulisannya diajak KTI biasanya. KTI. ATS. betul ya Kak ya. ITS. Kita ganti pakai campur aja ya Kak. Tolong Kak ya tutup dulu apanya Kak ya. Ya. Mana? Udah Kak. Peri. Yang di bawahnya aja, yang di bawahnya aja, yang di bawahnya Kak, yang link baru Kak. Step. Oke Kak, kita kembali ke campur aja Kak ya. Jadinya kayak gini jadinya Kak ya. Gini, kayak yang kemarin Kak ya. Bisa Kak? Kita arahkan ke campur aja ya Kak ya. Yang Google tadi di apa ya Kak? Ditutup aja. Kita campur aja yang link paling bawah itu Kak. Kalau udah pertanyaan pertama langsung aja ke slide yang keduanya Kak ya, sampai yang ketiga. Tolong dibuat namanya ya Kak. Nih. Ini ada Kak Pet nih sudah. Ini yang pertama, keyakinan dan sikap mendasarkan yang dimiliki dan dapat berkembang dengan baik. Ya Kakak itu menegaskan kesepakatan belajar sebelum pembelajaran dimulai. Kak nanti buat namanya ya Kak ya, biar ini punya siapa gitu kan Kak.
kalau sudah ditulis Kak, biar aja Kak saya yang itu Kak, yang merapikan Kak. Kak Ferry, Ya. saya bertanya, pertanyaan pertama tuh orientasi kita PJOK atau orientasi kita ke siswa. Masalahnya saya tidak tadi tidak menyimak karena ada masalah sinyal gitu. Ya. Ya, gini Kak, ini kan ada pertanyaannya Kak ya. Tuliskan kecenderungan Kakak semua terkait dengan orientasi Kakak sebagai guru. Berarti Kakak Kak, bukan siswa. Ya, orientasi siswa. Kakak, tadi kan ada orientasi itu ada berapa tadi? Ada 5, ada 6 berapa tadi tuh? Kakak ya, saya Ya kan ada orientasi kan anak SD, misalnya contoh anak SD baru masuk, dia kan masa orientasi kan hari pertama atau masa orientasi itu pertanyaan atau orientasi apa yang ditanyakan nih enggak. itu Nah, bukan orientasi MPLS Kak. Ini orientasinya Kak ya. Di sini orientasinya ada 5 yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ulang sedikit lagi Kak ya. Orientasinya itu ada 5. Penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, aktualisasi diri. Yang keempat, integrasi ekologis. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Jadi Kakak tuliskan, Kakak cenderungnya yang bagian yang mana gitu. Oh, berarti ke diri kita, guru-guru nih iya. orientasi itu. Iya. Pikiran Kakak MPLS yang baru masuk anak SD kemarin. Enggak. Bukan. Ya, masalah kan nggak nyimak tadi dong sinyal. Iya. Ini saya kirimkan orientasinya yang 5 ini Kak. Sebenarnya di modul itu yang di modul kemarin itu ada tuh Kak. Cuman karena alun akses gitu kan. Jadi ini nanti saya kirimkan nih. Ada 5. Jadi dari kelima ini Kakak maksudnya yang mana? Ceritakan Kak di sini Kak. Buat namanya ya Kak. Udah saya kirim di grup itu Kak, di grup WA Kak ya. Oh iya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Semangat Kak. Halo, Ferry. Halo. Ya Kak. Tadi kan udah dikirim, dia kan udah 3 pertanyaan. Ya. Pas pertanyaan ketiga nggak mau, akhirnya pertanyaannya 3 kali kirim. Tagang. Yang pertanyaan udah diisi Kak. Yang kedua yang di slide kedua nggak mau dia. Tiba kedua nggak mau lagi tas sinyal apa akhirnya tiga pertanyaan 3 kiriman. 2 berapa tadi dong? Coba lagi Kak, coba lagi. Mungkin jaringan itu Kak. Coba lagi aja Kak. Tapi udah terkirim itu kan? Oh, udah terkirim. Oke. Ya. Oke Kak. Saya cek dulu ya Kak. Ini namanya udah dibikin Kak? Udah kalau nggak salah. Oh ya nih, ini ada Kak ya nih. Oh berarti 1 keyakinan dan sikap mendasar yang dimiliki dapat berkembang dengan baik. Yang kedua melalui sekali nih Kak, misalkan dikit ya. Yang kedua, melalui pembelajaran yang saya ajarkan dapat menambah ilmu dari ilmu. Dari Kak Yelnia kita ya. Kemudian yang ketiganya nih Kak ya. Dapat menambah wawasan yang belum terbiasa menjadi biasa. Contohnya saja dalam penggunaan ITE. Mantap Kak. Bagus tuh Kak. Oke. Ini ada Kak Enzi ya. Kak Enzi, ada kecenderungan orientasi saya sebagai guru PJOK memiliki semangat dan membuat pembelajaran PJOK lebih menyenangkan. Ya Kak, bagaimana peserta didik kita itu senang dengan pembelajaran PJOK itu sehingga setiap ada pembelajaran PJOK itu pasti disambut dengan meriah gitu, dengan ceria, senang. Kalau seandainya nggak ada pembelajaran PJOK, kayaknya mereka tuh mono ya Kak ya. Benar sekali. Gitu. Ketika kita ada kegiatan di luar, besok pasti ditanya, Ibu, kenapa Ibu nggak datang kemarin? Kenapa Ibu nggak datang kemarin? Bisa diganti nggak jam olahraganya gitu ya? Iya, benar sekali. Iya.
Karena Ya, fokus saya juga orientasi kita kan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga anak-anak itu dapat melaksanakan pembelajaran olahraga khususnya pelajaran yang sangat diminati dan dirindukan ketika tidak dilaksanakan. Fokusnya ke situ. iya benar Kak. Jadi guru yang menyenangkan lah untuk anak-anak Pak Ferry. Iya memang harus kayak gitu Kak. Iya, tujuan kita sebagai guru kan memang seperti itu. Ini ada dari Kak Ihwan, mengutamakan pentingnya gaya hidup sehat dan kebugaran fisik serta mengajarkan peserta didik manfaat olahraga ya. Memang iya Kak, memang harus kayak gitu. Bagaimana kebugaran fisik tersebut, bagaimana manfaat olahraga bagi tubuh gitu kan Kak ya. Ya. Ini ada Kak Ilham menjelaskan mencatat praktek lapangan. Sini ada yang lagi. Kak, tolong buat namanya ya Kak. 1. Menegaskan kesepakatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, benar. Slide keduanya tolong isi Kak. Itu kan menuliskan nilai moral. Ini apa nih? Apa yang membuat saya menuliskan nilai moral? Apa maksud saya menuliskan nilai orientasi? Ya Kak, silakan Kak, lanjut ke slide 2-nya Kak. Ya Kak, sembari kita menunggu kakak-kakak yang lain selesai itu, kita lanjutkan slide kita ya Kak ya. Kita masih ada slide Kak. Ada beberapa slide lagi nih. Iya kurang cerah itu buku kan aja di kaluan berarti. Menun. Ini aktif kok Pak. Aktif kira. Halo Kak, kita lanjut ya Kak ya. Ini yang sudah kita kerjakan. Nih, sebenarnya kakak-kakak tuh disuruh harusnya tadi kan di Google Slide itu kalau seandainya bisa diakses gitu kan Kak ya, bisa terus nanti kakak-kakak tuh bisa saling membaca refleksi dari kakak-kakak yang lain untuk sebagai referensi bagi kakak-kakak yang lain gitu kan Kak. Tapi biar aja lah, cuman itu karena tidak bisa, kemudian kita ganti dengan Jamboard ya Kak ya. Udah nih ada roda emosi ya Kak. Kelihatan Kak roda emosinya Kak? Kalau kelihatan tolong kasih jempolnya Kak. Oke. Di sini roda emosi ini adalah Udah jelas tulisannya. Gimana Kak Eka? Keka dah kian muka seketek. Kalau kadang-kadang aku mau foto nampak. Dah nampak dah Wak tu. Lawak Nampak. Aku kirim ke grup, dah laki di mata Wak nak mana nampak dah Wak. Dah Wak ada mata. Kirim di grup, kirim di grup. Ya, saya coba kirimkan di grup Kakak ya, biar Kakak bisa Kakak ya. Pakai. Dalam mau pakai. Iya Kak, sebentar Kakak ya. Harus banyak-banyak minum vitamin Keka. Akak Eka le nampak je le Kak yang ni nak nampak Eka mu nenek nampak dah satu itu mah. Apalagi Kak Peri nampak mana dek Kak Eka tu mah. Aduh. Nanti di komen ah. Enggak salah lah itu dah. Iya. Kalau kayak lah kalam je sadoi penjalian apalagi kalau pulang sadoi. Tinggal. Sebentar lagi ya Kak ya. Awak syukur dia Sebentar lagi Kak. Sebentar lagi. Ini kita selesaikan sedikit lagi Kak ya. Itu lagi proses dikirim di grup Kak ya. Di sini ada roda emosi, di sini ada emosi kita semua sebagai guru PJOK Kakak ya.
dalam kita sebagai guru PJOK itu apa perasaan kita yang kita rasakan saat pembelajaran. Mungkin sedih itu kayak gimana kakak, misalnya kecewa, atau mungkin kakak kecewa dengan sikap peserta didik kakak, atau kayak gimana gitu kan kak. Coba kakak coba tuliskan bagaimana roda emosi, misalnya perasaan kakak sekarang di kolom chat kak. Apa yang kakak rasakan sekarang? Gembiranya itu kayak gimana, misalnya kan girang gitu kan, atau misalnya cinta itu misalnya kakak lagi rindu seseorang atau di mana gitu kan kak. Bisa kakak tuliskan di kolom chat sedikit kak. Kak Peri ulang lagi karena kurang konsentrasi, ada tamu. Oh iya, ini kak. Iya. Apa tadi? Kakak kan udah ngelihat roda emosi kan kak? Udah. Diminta kepada kakak semuanya untuk menuliskan di kolom chat bagaimana perasaan kakak saat sekarang ini. Misalnya kakak takutnya tuh kayak ragu gitu. Ragunya kayak gimana? Misalnya ada yang cemas kayak gimana gitu. Berdasarkan roda emosi itu kak. Bisa kak, tolong kak ditulis saja di kolom chat dulu kak. Habis ini baru kita lanjut slide-nya lagi kak. Kita masih ada beberapa slide lagi nih kak. Babak 3. Ini babak keduanya kak ya. Nanti ini kita sebenarnya waktu kita udah apa? Ini babak kedua ini kita bacain aja kak ya. Supaya enggak kasihan juga kakak malam pulang ini. Ini di babak kedua ini ada 4 menit kakak ya. Perasaan, evaluasi, analisis. Jadi, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita sebagai pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Berdasarkan roda emosi tadi kakak ya. Bagaimana emosi kita atau keyakinan kita, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Sini ada banyak pemantiknya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah tulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik yang buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan cenderungan tertentu selama ini? Apakah kita sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita lalui. Kemudian yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Itu babak 2 ya kak. Ini kita tulis juga di Jamboard, tapi nanti aja ya kak ya. Berbagi refleksi sama kayak seperti tadi. Nanti karena Google Slide kita nggak bisa, kita pakai Jamboard. Nanti kita akan bacakannya sama teman yang lain gitu kak, yang kita tulis. Kemudian kita masuk ke babak yang ketiga. Nah, ini juga 4 menit waktunya kakak. Mari kita lanjutkan dan memperdalam tulisan refleksi kita dengan tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi sebagai yang tertulis dalam modul. Ini ada pertanyaan pemantiknya 3. Yang pertama, pelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Dari tadi kan ada babak pertama dan kedua kakak. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi tersebut. Seharusnya guru PJOK itu seperti ini, harus seperti ini. Kan sudah tergambar di
pada pikiran kita masing-masing ya kakak ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Sebelumnya, misalnya sebelumnya kita sebagai guru PJOK pada pas proses pembelajaran seperti lebih banyak monoton gitu kan ya. Untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran PJOK ini lebih menarik, yang untuk lebih disenangi oleh peserta didik kita, sehingga peserta itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran PJOK ini. Ya kakak ya. Ini ditulis juga nanti di Jamboard. Sama seperti tadi. Kemudian kita penutup kak. Lanjut penutup aja kak ya. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Pasti ada perbedaannya kakak ya, di babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi ini? Kalau sebenarnya refleksi yang kita tuliskan itu kakak-kakak tidak harus dinilai oleh orang lain. Itu adalah sebagai pengingat bagi kita, umpan balik bagi kita sendiri. Bagaimana untuk kedepannya kita bisa lebih baik daripada yang sekarang. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Jadi apa yang untuk selanjutnya, untuk yang kedepannya setelah kita tahu orientasi penilaian ini, apa untuk selanjutnya akan kita lakukan. Itu kakak ya, penutup. Kemudian nanti ada hasil refleksinya tuh. Nah, di sini ya kak. Pada sesi hari ini akhirnya peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebenarnya modul itu sudah ada di pemahaman elaborasi isi kakak-kakak di sebelum tempat kita Zoom ini. Ada di modul 1.1b kalau nggak saya itu. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi sudah kakak-kakak tulis tadi. Kemudian nih slide terakhir kita kak. Slide terima kasih. Artinya di sini untuk hari ini proses pembelajaran kita PKG PJOK sudah selesai kakak-kakak ya. Mohon nanti untuk kakak-kakak yang lain dicek lagi LMS-nya kakak berkala, nggak harus setiap hari kakak-kakak ya. Kalau sempat usahakan kalau sebenarnya ada yang dudet atau yang kerjakan dulu gitu kan. Sebenarnya tugas gue itu nggak ada betul salah, yang penting kakak-kakak semua terlambat. Tetap semangat kakak semuanya ya. Bisa sebelumnya saya mohon itu ya, stop. Bisa kakak semua open kamera, kita ambil foto dulu kak. Kak Ya, Kak Enzi, Kak Pet, Kak Resi. Kita posenya dua aja kak ya, seperti ini sama melejit ya kak. Oke. Siap kak ya? 1, 2, 3. Oke. Bentar kakak. Melejit kakak ya, seperti ini melejit. 1, 2. Oke. Oke kak, cukup sekian. Saya record dulu kak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di tanggal berapa kak? Tanggal 19 ya kak? Iya kak ya. Tanggal berapa kak Enzi? Tanggal 19 kita ketemu lagi ya. Seminggu lagi jadwalnya. Ya, jadi mohon kakak dicek berkala aja LMS-nya, kerjakan tugasnya. Untuk itu saya izin matikan dulu stop recording-nya.